kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh merasakan anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicara kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapa, melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Yesus angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa, senang sekali hari ini Selasa 9 Juli 2024 boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar, dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema mujizat di tengah air mata. Ya, kita ambil di dalam satu peristiwa 1 Samuel 1, 1-28, satu perikop yang tidak asing lagi bagi kita. Di sini diceritakan tentang kelahiran seorang nabi Allah yang bernama Samuel. Kelahiran Samuel bukanlah hal yang biasa. Mengapa? Karena Samuel ini dilahirkan atas doa seorang perempuan, seorang ibu bernama Hana. Ya, di dalam masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah satu tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul alias tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan celaan bagi suaminya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi kemandulan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Inilah yang sedang dialami oleh Hana, di mana dia harus bertanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suami yang ada di tangannya. Saudara, tapi ternyata kita lihat bahwa itu tidak terjadi dengan Hana karena Tuhan menutup kandungannya. Secara manusia,
Hana ini sudah kehilangan pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Dan oleh sebab itu pun masalah yang kedua, suaminya mempunyai istri lain yaitu Penina. Dan dari Penina dia mempunyai beberapa orang anak. Dan Penina ini yang ketiga selalu menyakiti hatinya. Ya. Dan yang keempat, suaminya juga tidak berlaku adil. Dan ini betul-betul suatu hal yang menyakitkan bagi seorang istri, seorang perempuan. Saudara, suatu hari Hana mengalami hidup di tengah-tengah titik terendahnya. Dia menangis terseduh-seduh dan tidak mau makan. Karena tekanannya berat dalam hidupnya dan ini sudah bertahun-tahun. Berapa tahun tidak disebutkan, tetapi Alkitab mengatakan dari tahun ke tahun, saudara. Saudara, keluarga Elkana suaminya dan Hana ini ada keluarga orang percaya yang selalu beribadah di Silo. Sebagai orang yang mengenal Allahnya, karena tercatat keluarga ini beribadah di Silo, ia punya satu keyakinan, ya, yaitu satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya adalah Tuhan semesta alam. Karena itu Hana datang kepada Tuhan di baitnya yang kudus dengan hati hancur, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana mencurahkan segala beban hidupnya, air matanya ya kepada Tuhan. Saudara ingat, air mata kita selalu ditampung di dalam kirbatnya Allah. Meskipun dikira oleh Imam Eli bahwa Hana ini mabuk, tetapi dia tidak peduli. Dan saat dia berdoa, dia juga bernasar. Dia berkata, Tuhan semesta alam. Diawali doanya adalah Tuhan semesta alam. Artinya dia mengenal Tuhannya sebagai Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menciptakan semesta alam, langit dan bumi dan seisinya. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan pada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Akhirnya saudara, melalui doa ini, akhirnya Tuhan mengabulkan, singkat ceritanya, Tuhan mengabulkan doa Hana. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Samuel. Saudara, mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap umatnya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa dengan hati hancur ya, dengan penuh penyerahan total kepada Tuhan, mau mohon belas kasihan pada Tuhan, saya tahu pada saatnya Tuhan pasti bertindak dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Mungkin saat ini kita menghadapi keadaan yang serba tertutup bertahun-tahun. Doa kita tertutup. Masalah kita tidak ada jalan keluarnya seperti tertutup. Pertolongan Tuhan seperti tertutup. Ya. Semua serba tertutup. Tapi percayalah pagi hari ini. Meskipun masalah keadaan saudara tertutup. Tapi telinga Tuhan tidak pernah tertutup untuk mendengar doa saudara. Doa bagi Hana ini merupakan sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan yang luar biasa. Pengharapan kita kepada Tuhan, saudara, tidaklah pernah sia-sia. Pengharapan kita pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, ayo berdoa pada Tuhan. Dia tidak pernah mempermalukan orang yang berdoa siang malam kepadanya. Saudara, di mana kita melihat
Hana mengalami sakit hati, ya. Tekanan yang di dalam kehidupannya sungguh berat. Dan mungkin kita juga pernah merasakan sakit hati. Kita sedang mengalami tekanan di dalam hidup kita yang disebabkan oleh orang lain. Seringkali, saudara, tekanan batin, kepedihan hati, itu lebih menyakitkan daripada penderitaan secara fisik. Saudara, apa yang kita lakukan saat kita mengalami hal tersebut? Apakah kita membalas orang yang telah menyakitkan kita? Atau kita memendam semua yang kita rasakan itu sendiri? Saudara, jika kita belajar dari teladan Hana saat dia merasakan sakit hati, dia karena terus-menerus disakiti oleh madunya, dia datang pada Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa ia bukan menceritakan sakit hatinya kepada Tuhan dan minta supaya Penina itu dibalas, dihakimi, saudara. Dikatakan ia bukan hanya menceritakan sakit hatinya pada Tuhan, tapi dia minta sesuatu yang mustahil. Hana berani minta sesuatu yang mustahil, sesuatu yang besar. Adakah di antara kita yang pernah minta sesuatu yang mustahil? Saudara, Allah kita adalah Allah yang melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, ayo kita sebagai anaknya, kita berani minta sesuatu yang mustahil. Maka saya percaya Tuhan akan menjawab. Ya, dia meminta seorang anak kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kandungannya sudah tertutup. Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Berarti sesuatu yang mustahil. Tapi dia berani minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Dia percaya Allahnya. Bahwa Allahnya adalah Allah yang sanggup menjawab setiap doa. Di sini kita melihat kedewasaan iman seseorang. Saudara, ia tidak meminta Tuhan untuk membalas sakit hatinya. Dia tidak meminta agar Tuhan menghukum Penina. Namun dia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku, tidak melupakan hambamu, memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, meskipun itu tidak mungkin ya, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dia berdoa dan bernasab. Saudara, Hana meminta seorang laki-laki pada Tuhan sebagai jawaban atas sakit hati yang dia rasakan. Saudara, tetapi poin utamanya di sini, Hana memberikan kembali, dia berjanji, dia bernasar akan mengembalikan kepada Tuhan apa yang dia minta dari Tuhan. Dia tidak mengutamakan egonya. Hana tidak berpikir bahwa anaknya ini akan selalu ada di sampingnya, ya, sehingga ia tidak dihina lagi oleh madunya. Tapi ia memberikan anaknya Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Saudara, pagi hari ini kita belajar dari kisah Hana ini ada 6 teladan. Yang pertama, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi ketika dia merasakan sakit hati, ya, iri hati. Sebaliknya, ia membawa semuanya ke dalam doa kepada Tuhan. Saudara, sakit hati dan iri hati adalah dua emosi yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, Amsal Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kedua emosi ini akan merusak dampak hidup seseorang dan bisa menyebabkan kematian, yaitu kematian rohani. Saudara, perasaan dendam, kemarahan, kepahitannya yang terpendam di dalam hati seseorang itu, saudara,
adalah sesuatu yang menyebabkan kematian rohani kita. Rasa sakit hati yang sangat dalam itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kita merasa sakit hati yang dalam, itu seperti racun, saudara, yang perlahan-lahan menyebar ke seluruh jiwa kita, ya, pikiran kita, merusak jiwa pikiran kita, ya, dan kita percaya sakit hati itu merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana Yusuf ketika dia dibuang di sumur, ketika dia dijual, ya, di penjara, dia tidak dendam, ya, dia tidak sakit hati, dan itu membuka damai sejahtera dalam hidupnya dan mengangkat hidupnya untuk naik ke level lebih atas. Saudara, luka di masa lalu itu akan menggerogoti jiwa kita. Yang kedua, untuk mengatasi sakit hati, apa yang Hana lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Hana tidak terfokus pada keadaannya. Hana tidak terfokus pada sakit hatinya. Namun dengan rendah hati, ia meminta agar Tuhan mengingatnya. Yang ketiga, ia mengembalikan semua yang diterimanya kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga, dia bernasar, akan kukembalikan kepada Tuhan. Sesuatu yang membuat dia tidak merasa sakit pedih lagi, yaitu Samuel yang Tuhan berikan, dia akan berikan kepada Tuhan. Sesuatu yang dia dapatkan dengan secara yang mustahil, itu toh dia akan kembalikan pada Tuhan. Itu merupakan nasar. Sama dengan Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Ya, Tuhan tahu bagaimana Abraham mendapatkan Ishak. 25 tahun lamanya menunggu-nunggu. Tapi saat Tuhan minta, dia kembalikan kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan hanya melihat hati. Kita lihat bagaimana Samuel bertumbuh makin besar. Dan Tuhan menyertai, dan dia percaya tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Allah. Saudara, namun Samuel punya kisah pertumbuhan yang berbeda dari definisi pertumbuhan kebanyakan orang. Saya begitu tertarik dengan pengaruh Hana, yaitu ibu Samuel. Di mana waktu Samuel dilahirkan, dia langsung men-setting hati Samuel ada dalam track pertumbuhan yang berbeda dengan orang lain. Kita lihat keempat, Hana mengarahkan hati Samuel tertuju kepada realita hadirat Tuhan. Untuk mencintai Tuhan. Dikatakan Hana mencetak batin Samuel untuk ikut polanya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan ini adalah awal pertumbuhan sesuai dengan polanya Tuhan, yaitu pola ilahi. Ya. Semuanya pasti dimulai dari hati yang mencintai Tuhan. Yang kelima, Hana mengajarkan Samuel untuk tinggal dalam dan berdiri di hadirat Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2:21 dikatakan, sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saya merasa kalimat ini bukan kalimat biasa, ya, melainkan ada satu posisi yang ditekankan, yang dijelaskan, yang ditegaskan, di mana Hana ibunya Samuel mengajarkan Samuel untuk berdiri di hadapan Tuhan dan tetap tinggal di dalam hadirat. Ini satu yang luar biasa. Hati Samuel ada dalam frekuensinya surga, yang membuat ia pada saat yang sama berada di dalam hadapan Tuhan, melayani Tuhan di dalam lingkungan hadiratnya. Yang keenam, ada satu impartasi kehidupan yang Hana berikan pada Samuel, mengajarkan dan menghasilkan kehidupan yang bersumber, bergantung kepada firman Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan
dan hidup yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan semesta alam. Bukankah ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa bertumbuh ya dengan seperti apa yang sudah Tuhan tetapkan kecuali kita dalam firman-Nya. Secara lahiriah kita akan bertumbuh dengan mengkonsumsi makanan, tetapi secara batiniah kita bertumbuh dalam kita merenungkan firman Tuhan. Sama halnya dengan keberadaan kita. Kita membutuhkan firman yang keluar dari mulut Allah supaya kita dapat bertumbuh, kekristenan kita bertumbuh, berfungsi sesuai dengan apa yang pola Tuhan tetapkan. Semakin kita konsisten merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan bertumbuh seperti yang Tuhan ingatkan. Saudara, buat apa kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi kita tidak bertumbuh? Saudara, kalau kita bertumbuh, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan dewasa, walaupun kita ditempatkan di masa-masa yang sulit seperti dikatakan Timotius, bahwa kita ada di tengah-tengah masa sulit, dunia yang tergoncangkan, maka kita percaya, kita punya iman yang kuat, kita punya pengharapan yang tidak tergoncangkan. Kita hidup dari firman dan fokus kita hanya kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, siapakah Hana? Hana ini saudara bukannya seorang hamba Tuhan besar, bukan. Dia seorang ibu rumah tangga biasa. Bukan pendeta, bukan apa-apa saudara. Dia seorang ibu rumah tangga biasa yang hidupnya melekat pada Tuhan. Hidupnya penuh dengan air mata. Hana minta seorang laki-laki pada Tuhan, ya, dan Tuhan memberikan dia anaknya menjadi seorang nabi. Ketika dia memberikan anaknya kepada Tuhan, Tuhan tidak begitu saja, saudara. Ketika Hana memberikan anaknya, satu-satunya yang dia minta pada Tuhan, cuma minta satu. Tapi dari rahim yang mandul, Tuhan memberikan mempunyai 6 anak dari seorang yang mandul. Saudara, yang selanjutnya kita belajar bagaimana Hana bersaksi. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri dekat di sini, dekat Tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak ini aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan apa yang minta kepadanya. Dia bersaksi, saudara. Jangan lupa kalau sudah ditolong Tuhan, ayo bersaksi, saudara. Karena ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dunia tidak bisa melihat Allah. Tetapi kalau kita bersaksi, dunia bisa melihat Allah yang ada dalam hidup kita. Saudara, dia berkata, hasil daripada doa ini adalah sabar. Yang dulu aku minta pada Tuhan. Dan aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserah kepada Tuhan. Lalu sujudnya mereka menyembah kepada Tuhan. Lalu Hana berdoa, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara, bagian ini menggambarkan dia memuji Tuhan. Ada ucapan syukur karena doanya dijawab. Pujian yang Hana naikkan adalah pujian untuk supaya orang-orang mengenal Allahnya. Kalimat yang diucapkan begitu luar biasa. Seorang yang Hana, perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan Tuhan. Seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi dia luar biasa karena apa? Melekat pada Tuhan. Seorang ibu rumah tangga biasa menjadi seorang yang luar biasa karena melekat pada Tuhan. Hidupnya mengalami penderitaan dari tahun ke tahun, penuh dengan air mata. Tapi satu hari
dia ada keinginan untuk tidak makan. Dia sangat menderita. Tapi di hari itu dia mengambil satu keputusan yang luar biasa, yaitu datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah hidup dalam kesusahan bertahun-tahun, mengalami ekonomi yang terpuruk, rumah tangga yang tidak harmonis bertahun-tahun. Bahkan kita sudah ada di titik terendah, hidup kita penuh dengan air mata. Ingat, di balik semuanya ini ada Tuhan semesta alam yang mendengar doa saudara. Dan Tuhan sanggup melakukan mujizat di tengah air mata. Amin. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk semua. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang menyakiti kita. Saudara-saudara nggak perlu balas. Saudara nggak perlu balas. Tapi saudara, jalan keluarnya, ayo kita datang pada Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara sedang pada tertutup. Tapi percaya, telinga Tuhan, mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat saudara. Oleh karena itu, ayo kita punya satu keyakinan. Hari ini berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar kepada kita. Ayo datang pada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Yakini. Saudara punya keyakinan yang kokoh. Bahwa Injil ini punya satu kuasa, punya kekuatan. Saya percaya firman yang ditabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan bekerja di dalam batin pikiran roh saudara. Saya percaya pagi hari ini akan bekerja, Tuhan menyertai. Hari ini keluarga-keluarga yang tidak harmonis, Tuhan sanggup menyertai, memulihkan. Dan saya percaya anak-anak sekolah, Tuhan menyertai. Yang belum mempunyai pasangan hidup, percaya, yakin Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Amin.